Halo semuanya, selamat datang kembali di Abon Ayo Bincang Online. Ih, Kali ini kita kedatangan guest lagi, yaitu Tea. Halo, Hai. udah lama Abon nggak. Baiti ente dong nih. Iya, Iya, karena kebetulan nama kita depannya T juga, jadi ya iya. tiga T Mm-mm. nih jadinya nih. Triple T, Tiga T, bener. triple T. Bener, bener, bener. Gila. Gimana T? Apa kabar T? Apa kabar? Baik, baik, baik. Sorry banget nih tadi, sempet telat, berapa tadi? Setengah jam. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi gue habis kerja, kerjanya jauh, terus macet. Gimana sih sekarang? Gue nggak tahu kayak exactly tempat location lu. Gue kerja di Bintaro, terus gue tinggal tuh di Jakarta Barat, jadi tiap hari tuh, tapi oke lah, maksudnya tiap hari gue paling setengah jaman gitu, Bintaro naik Tangsel. tol. Tangsel di Bintaro, Tangsel. Waduh, Ciputat sih sebenarnya. Tangsel kehidupan. ada Ciputat? Gue tahu, tapi nggak pernah ke sana. Tapi gue tahu Bintaro. Iya, daerah-daerah situ lah. Nah, terus sekarang lu kerjanya apa nih sekarang nih? Kayak kesibukan tuh, boleh diceritain dikit lah tentang kayak background lu sekarang. Eh, gue backgroundnya apa sekarang nih? Kalau sekarang gue kerja di biro arsitektur kecil gitu. Jadi isinya tuh cuman enam enam orang lah, enam orang kayak kayak karyawan gitu. Semuanya arsitek. Hmm. Terus dan prinsipal arsitek gitu. Nah, jadi tapi Oh, sebenarnya gue bukan arsitek sih. Jadi sebenarnya dulu tuh gue lulusan interior design di Melbourne. Terus udah gitu gue sempet apa namanya kerja di architecture firm di New York. Terus udah gitu balik ke sini gue jadi arsitek aja gitu. Terus jadi kayak terjebak aja. Tapi ya gitu deh. terjebak. Iya, soalnya aneh Hmm. aja gitu. Dari transisi dari interior design jadi ke arsitek itu Hmm. maksudnya closely related gitu nggak sih kayak bidang lo? Nah, itu sebenarnya rada jarang banget ya. Soalnya mungkin kalau misalnya arsitek yang ke interior lebih banyak karena kan mungkin scope kerjanya lebih kecil kebanyakan kan. Maksudnya kalau arsitek kan kayak lebih teknikal lah, lebih teknik gitu. Jadi biasanya anak Yes. arsitek itu sekolah teknik gitu. Tapi ada sih, ada kayak sekolah-sekolah arsitektur tuh yang lebih ke arts daripada ke teknik. Cuman biasanya kalau di Indo itu lo harus sekolah teknik gitu. Nah, cuman basically karena di Indo itu tuh bener-bener gue merasa sih karena kerja di Indo itu kadang-kadang orang kayak learning by doing gitu loh. Kan Ya. maksudnya mungkin kalian juga tahu banget lah kayak banyak banget orang yang kayak apa namanya ya mungkin dia dulunya nggak di situ terus di situ gitu. Hmm. Tapi mungkin iya kan. Cuman Ya. mungkin karena gue dulu interior dan sebenarnya sekolah ya kita kan ketemu di Aussie ya waktu dulu ya kalian mungkin tahu lah kayak gue kalau nugas kayak apa gitu kan tapi Ya, sebenarnya udah kayak kalong ya. Iya, iya, itu lebih parah dari anak engineering sih. Anak engineering, gue anak engineeringnya nggak separah itu sih. Maksudnya itu beneran totally dedication lah. Itu gue ya sama respect lah itu beneran. ya Iya. begitulah kehidupan anak desain ya Pak. Oke, semua ya. Cuman nah cuman tuh apa ya mungkin dari dulu tuh di RMIT gue sekolah di RMIT di Melbourne kan di RMIT itu kebetulan emang course interior design itu nggak terlalu yang interior banget ya menurut gue interior banget as in kayak mungkin kalau kalian bayangin interior design kan pasti ngebayanginnya oh, oke ngedesain dalam rumah ngedesain dalam apa gitu kan pokoknya Ruangan gitu ya. pasti di dalam kayak di dalam sesuatu kan maksudnya dalam ruangan gitu. Nah Hmm. tapi sedangkan di RMIT itu nggak kayak gitu gitu jadi lu benar-benar bisa define suatu ruang itu sama apapun jadi misalnya kayak asal ada boundary ya jadi kayak boundary-nya asal boundary misalnya cuman garis atau misalnya boundary-nya itu kayak pohon-pohon jadi ini lagi rada abstrak cuman intinya asal lu bisa ngedefine space itu dengan boundary-boundary yang ada di sekitarnya gitu lu udah bisa bilang itu sebagai interior bahkan gue dulu pernah ngambil kayak satu kelas gitu itu rada abstrak ya itu boundary-nya ada kayak ini apa namanya enggak deh bukan gue yang ngambil kelas tapi gue liat kakak kelas gue dia define interior itu di badan kita jadi badan kita itu sebagai interiornya gila nggak Wow, itu gue deep nih kayak Terus sih, salah tangan gue nih ini bisa jadi interior wow, nggak bisa jadi ngebayang. kalau lu pakai cincin
cincin itu tuh jadi kayak occupy jari lu gitu loh. Jadi jari lu jadi interiornya. Tapi Cincinnya cincinnya tuh jadi semacam kayak apa ya? Kayak eksterior. iya kayak eksteriornya. Jadi si jari lu ini adalah interiornya. Ngerti gak sih kan kayak lu dipasang gitu kan? Mm-mm. Nah pokoknya gitu deh. Emang seabstrak itu gitu. Juga jadi Iya. eksteriornya. Jadi badan lu itu yang kayak menjadi space-nya gitu loh. Itu dulu, wah itu pokoknya unik deh. Jadi kayak emang eksplorasi di Melbourne tuh menurut gue benar-benar gila banget. Tapi mungkin makanya banyak anak dari RMIT itu yang kayak macam-macam banget sih, bisa jadi akhirnya tuh bisa jadi kayak seniman, bisa jadi mungkin ke arsitek pun mereka juga bisa masih klik gitu karena view mereka terhadap interior tuh nggak sekedar kayak cuman dekorasi atau cuman sekedar kayak ngisi ruangan atau furnishing doang gitu. Ya. Gitu. Gimana, udah bingung belum? Gue Ya tapi yang bingung. lumayan bingung sih. Tapi yang memang gua dengar sih memang RC-nya RMIT kuat banget sih. Maksudnya sampai di Sydney pun tuh juga kayak benchmarknya kalau lu mau arsitektur yang bagus tuh RMIT. Semua tuh bilang. Wih, mantap. Yang unik. Iya unik banget. Dari batu bata semua. Ya, gitulah. Simple design. Tapi nggak apa-apa. Well, Oh iya. ya Titi nanya coba. Iya. By the way, kalau nggak salah kan sebelum ini lu di New York ya kalau nggak salah ya. Ya, Gue itu baru lu balik. juga Gue baru balik kerja. kayak tahun lalu gitu, April. tahun lalu. Berapa lama Oh, lu di sana? Gue di sana kayak setahun sih. Jadi sebenarnya waktu gue apply itu tuh sebenarnya gue apply buat ini sih kayak apa sih namanya full time job. Jadi tuh gue nggak ada ini nih aneh banget sih. Tapi nggak apa-apa nih, gue curhat jadi lama nih. nggak apa-apa silakan. Oke. Ya. Nggak, cuman jadi tuh waktu gue selesai kan gue Desember graduation ya, terus udah gitu gue udah kayak mikir nih pokoknya gue pengen santai-santai, gue mau apa namanya, gue nggak mau cari kerja dulu, gue mau liburan dulu. Oke. Tahun depannya udah plan mau kayak graduation trip gitulah sama teman-teman interior gue gitu. Nah terus kan nunggu tuh, jadi dari Desember ke bulan apa ya tuh waktu gue pergi Januari atau Februari gitu, gue mau pergi ke Vietnam ceritanya liburan. Yang teman kita ada di sana. Terus gue bosen kan di rumah di apartemen sendirian ngapain gitu. Akhirnya gue iseng-iseng kayak ya udah betul-betulin portfolio, tapi gue kayak oke, gue nggak mau apply, gue cuma mau betulin gitu kan. Tapi ya gitu namanya orang terlalu kayak aktif gitu kan. So akhirnya kayak aduh bosen nih ngapain. Akhirnya gue gue apply ke 2 tempat waktu itu, satunya di Aussie di Melbourne, satunya lagi nah itu gue apply di New York itu. Tapi di New York ini gue benar-benar kayak super iseng sih, karena gue merasa kayaknya gue nggak akan dapat juga. Itu salah satu company yang gue kayak pikir gila kayaknya gue kalau kerja di sini kayak dream job gue banget nih gitu. Karena company super gede banget dan dia ada di beberapa lokasi ya, kayak di Copenhagen, di New York juga, sama sekarang ada di Spain sama di London kalau nggak salah. Nah gitu. Gila. Terus ya udah, tapi gue udah nggak pikirin dong, kan cuma iseng doang. Terus gue apply untuk full time position, terus gue liburan nih ke Sydney sama keluarga gue pada datang. Kan gue pas liburan, tiba-tiba gue dapet email kan, kayak mereka bilang kayak thank you for applying for this internship gitu. Terus gue kayak siapa yang apply for internship gitu kan? Iya, gue nggak apply internship, gue apply-nya kan full time job. Jadi, pas waktu gue dapet itu gue bingung kayak, kok gitu? Terus gue bilang, sorry, gue I'm not applying for internship application gitu. Cuman, tapi dia bilang, abis itu dia bales, intinya kayak dia bilang, oh iya kita nggak bisa terima kalau misalnya full time soalnya soalnya mereka butuh kayak qualification degree-nya tuh beda gitu lah, intinya beda. Terus akhirnya tapi dia bilang but we would like to to know more about your work gitu loh. Jadi mau nggak saat waktu untuk interview. Okay. Jadi ya udah kan, akhirnya gue ya masa gue tolak, belagu banget kan. Jadi udah gue bilang aja kayak iya, gue bilang ya udah iya mau gitu kan, mau. Akhirnya di set tuh kalau saya 2 minggu kemudian kan. Oke. 2 minggu kemudian gue interview. Ini by the way nama company-nya tuh BIG, namanya kepanjangannya Bjark English Group. Itu kayak nama Danish gitulah.
Terus gue di interview itu kayak 7 menit kali ya. 7 menit doang Pak interviewnya. Gue udah kayak lu jelek ya, udah bodoh baik gitu. Jadi gue udah yakin banget, ini mah fail banget. Lebih lama podcast kita ya. Nah itu dia kan. Mendingan kebalik gitu. Iya, cuman kayak ya udah gue udah kayak pesimis banget. Cuman ya udahlah, gue nggak mikir banyak. Tapi mereka emang ngomong sih kayak, iya lu bisa when can you start, when is the earliest gitu. Cuman mungkin gue rasa itu dia cuma pengen tahu untuk basa-basi. Iya kan. Tapi tahu dia kasih tahu gue, oke, kita mau lo datang tanggal segini gitu kan, waktu itu bulan Maret kan gue bilang visanya. Masa gue langsung terbang, gue kan mau liburan dulu Pak, udah beli tiket. Iya, jadi akhirnya ya udah gue liburan, itu gue kagak ada waktu bahkan buat galau mau for good, buat galau kayak beres-beres itu nggak ada. Bahkan yang kayak teman-teman kita waktu itu yang di situ kan masih tinggal kayak JC, Jong, terus siapa ya waktu itu ada Joci ya masih ada. Joci pada bukan enggak, kayaknya di Joci. Nah beberapa orang gitu lah ya. Terus gue kayak cuma bilang, guys gue udah mau balik nih. Gue for good besok. Gue for good 2 hari lagi. Ya langsung kayak langsung, hah? Apaan sih? Gitu loh, kayak bingung gitu loh. Iya. Ditangganya, oke. Iya ya udah akhirnya gue for good kilat, nangis. Oh kita udah emo juga, ada sih beberapa orang gitu di sana nganterin sambil sedih-sedih. Jadi awalnya gue nggak galau, tapi habis kayak perpisahan sama yang lain-lain di sana gue sedih juga sih. Oke. Abis itu lu langsung ke abis itu gue pulang Indo dulu. Oke. Terus habis itu baru gue berapa lama gue pergi ke Vietnam, gue liburan, terus gue pulang Indo, gue apply visa, baru gue terbang. Gue udah panik tuh kayak anjir dapet visa apa enggak nih ya gitu. Tapi iya puji Tuhan sih dapet Pak. Soalnya mungkin dari company juga kali, jadi kayak udah legit. Bener banget sih, itu karena kayak dibantuin banget sama company-nya, kayak surat-suratnya kan diurusin, terus ada kayak semacam agentnya gitu yang kayak ngebantuin, jadi buat nge-apply pun gampang. Gue bahkan interview di Kedubes, gue tuh nggak pernah ke Amerika kan, jadi waktu gue interview di Kedubes tuh kayak cepet banget, kayak cuman gitu. Buat kerja udah intinya gitu. Yang kayak iya buat kerja, good luck bla 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 gitu. Terus di sebelah gue ada company-nya niat banget sih. Niat banget. Iya. Iseng-iseng berhadiah loh itu. Iseng berhadiah Pak. Suatu pengalaman yang nggak unexpected banget sih menurut gue ya itu. Iya banget sih. Gue sampai sekarang tuh masih sering galau tau nggak sih, kayak aduh gila, ini kok gue merasa kayak unreal banget. Nyampe sana tuh kayak tau nggak sih lo kayak di film rasanya. Kayak lu ngeliat apapun tuh, ini kan yang sering gue tonton, alay banget. Ya. Jadi real gitu ya. Iya kayak. Pertama kali kerja di US. Kenapa? Pertama kali ke US juga kan, maksudnya itu? Iya, pertama kali kerja dan pergi ke US. Oke. Iya, dan di New York. Iya gila sih, itu mimpi gue juga sih. Betah nggak tuh? Pas waktu setahun itu kayak rasanya gimana, kayak iya, aduh suka banget sih, suka banget. Tapi gue nggak ada ekspektasi sama sekali kan kesana, karena pertama gue tuh kesana nggak ada teman. Jadi kan kalau ya lu tau lah rasanya kalau lu ke Melbourne kan udah kayak Jakarta dipindahin ke Melbourne kan, atau Sydney juga sama lah kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau di sana itu mungkin sebenarnya banyak ya orang Indo, tapi mungkin gue merasanya sih agak mencar gitu loh. Jadi kumpulan orang Indo tuh kadang-kadang nggak main sama orang Indo juga. Jadi kadang-kadang ya mereka main sama yang campur-campur yang lain macam-macam gitu. Mungkin karena semuanya kebanyakan untuk banyak. Waktu itu gue pertama kali datang ya, seminggu pertama tuh gue ikut acara kayak permias gitu loh, macam PPIA-nya. PPIA-nya Amrik. Jadi gue ketemu sama beberapa orang Indo tuh di situ. Tapi memang gue nggak ada satu orang yang gue kenal, 2 sih sebenarnya. Satunya gue dikenalin sama nyokap gue, kayak dia anaknya temen nyokap gue. Satunya lagi tuh dikenalin sama temen kita di Melbourne, si Jess. Terus ya udah akhirnya di sana itu gue kenal mereka. Tapi emang ya setelah itu gue juga nggak gitu hangout sih, mungkin karena ya udah ada kesibukan sendiri-sendiri ya.
Nah terus emang di kantor gue kan, nah kebetulan itu di kantor gue itu banyak anak-anak intern juga ternyata. Jadi kayak waktu itu tuh batch gue bisa sekitar 30, jadi 18 sampai 30 orang. Itu kan orang pergi, masuk pergi gitu. Nah jadi apparently mereka emang big in this internship program gitu kan. Itu benar-benar gue ketemu orang dari berbagai penjuru negara gitu, dari Poland, dari Brazil, dari Korea, dari Cina ada nggak ya? Ya maksudnya ada di Cina, cuman biasanya dia sekolah. Banyak yang kayak sekolah di Amerika terus mereka internship gitu. Terus iya sih banyak dari Rusia, Itali, segala macam gitu. Jadi diverse banget ya. Banget itu gue nggak pernah menemuin tempat. Ya mungkin sebenarnya di Melbourne nggak juga ya. Kalau di Melbourne kita melihat mungkin kebanyakan kayak Indo, Ya Southeast China, Asia sih, India. Iya, sebenarnya diverse, tapi gue nggak pernah ngeliat yang diverse ini gitu kayak wow. Terus kayak ini yang pertama kali gue pikir kayak gila, ini benar-benar tempat di mana lo merasa kayak apa namanya, no one really belongs to New York gitu loh. Jadi jadi lo nggak gitu merasa lo left out juga karena nggak ada yang benar-benar dari situ gitu. Jadi kayak orang-orang New Yorknya pun gue jarang banget ketemu orang yang benar-benar dari New York. Jadi pasti mereka dari kayak belahan Amerika yang mana gitu. Kayak semua orang kesana untuk merantau aja. Kerja lah gitu. pokoknya. Kerja, sekolah, atau whatever gitu kan. Iya. Internship 6 tahun ya pokoknya di itu New setahun. York. Itu aslinya tuh sebenarnya gue kontraknya 6 bulan. Terus kayak mereka tanya kayak lu mau extend apa enggak ya. Udah akhirnya gue extend. Terus ya udah setahun deh akhirnya. Sebenarnya dari lu sendiri pengen nggak sebenarnya lebih lama kayak stay di New York? Pengen sih. Nggak tahu ya, gue tuh waktu terakhir itu gue galau-galau enggak sih. Karena pertama gini ya, gue tuh suka di sana karena gue suka banget kayak teman-teman yang gue ketemu di sana gitu loh. Maksudnya gue merasa gila sih, seru banget deh pokoknya gitu. Cuman waktu gue tuh lumayan terakhir gitu loh. Kalau internship gue mungkin tinggal 1-2 teman dekat gue lah. Sisanya tuh udah pada kayak selesai gitu yang batch gue. Jadi kan ya maksudnya gue kayak ya gimana sih namanya, lu kalau lu berangkat sama angkatan A gitu ya, terus semuanya udah pada for good, tuh pasti jadi kayak sepi ya hidup ini gitu loh. Ya, benar. Ya kan. Lu pasti ngerasain lah di Melbourne atau di Sydney. Tapi ya jadinya waktu saat itu gue juga pikir sebenarnya gue pengen balik in a sense kayak gue tuh pengen sebenarnya kerja di Indo, karena gue merasa, apalagi mungkin gue lihat kayak beberapa temen gue ya, gue merasa tuh gue tahu gue akan settle down di Indonesia, jadi gue pengen coba work experience di Indo gitu. Kayak nyobain gimana sih ini kayak apa medan perangnya di sini gitu. Gue nggak tahu kan, di sana pun gue nggak belajar kayak technical stuff gitu loh, tapi emang di New York itu tempat dimana gue terekspos sama arsitektur pertama kali. Jadi kayak benar-benar semua orang tuh passionate banget sama arsitektur. Gue sampai kayak gila gue sampai jalan-jalan tuh ya, semua orang ngomongnya arsitektur. Beneran kayak, kita ke gedung ini yuk, kita liburan kayak kita bisa kayak spend 1 jam untuk ke satu rumah kecil di kayak hutan. Tapi seru sih, maksudnya kayak seru. Ada kesan sendiri gitu loh kayak. Seru banget. Wow. Seru banget sih. Ya apalagi kayak kalau semuanya tuh kayak di satu bidang gitu kan. Iya, jadi kayak ya gitu. Cuman kan mungkin kalau Timmy kayak lu teknik apa sih kan? Kayak mesin gitu bukan ya? Mechanical sebenarnya. Nah, coba lu kayak mechanical tuh gimana ya? Kayak pabrik-pabrik gitu ya? Specifically di bidang gua sekarang, gua kerjanya untuk bagian machining, untuk simulation gitu. Jadi misalnya ada part nih dari blok gitu kan. Itu machiningnya jadi profile gitu loh bentuknya atau jadi apapun. Tapi berarti lu 3D modeling juga ya? Kita belum pakai 3D modeling, kita masih conventional machining sih sebenarnya. Jadi pakai milling, drilling. Terus lu kayak gitu nggak sama teman-teman lu gitu, lu kayak yuk kita ngeliat mesin itu gitu? Nggak, kita kalau mesin ya udah di ini aja kita gitu kan. Maksudnya di work gitu. Nggak sampai yang kayak visit ke mana gitu. Arsitektur lebih gimana ya? Lebih fleksibel juga kayaknya ya, karena lu bisa lihat buildingnya dari mana-mana tuh pasti ada kayak sesuatu yang dilihat kan? Yang dibangun structurally pasti bisa lah gitu. Iya. Oh my god, gue waktu itu pas lo liburan sama ini ya di Jepang, ya ampun gue udah kayak iri banget, kayak gue mau ke sana. Ke Tashima Art Museum, ke mana tuh? Oh, iya itu gue. Oh my god.
Itu di Jepang tuh ada satu tempat tuh di satu pulau ini bagus banget. Itu salah satu arsitek yang kayak keren banget sih yang bikin. Yayoi sama Enggak, kalau Yayoi itu dia seniman. Tapi ada satu lagi yang bikin tau gak sih yang bolongan itu? Ya, Yang bolongan putih gitu. Nah, itu tuh yang bikin namanya Sanaa. lo Iya, itu yang bikin apa? Maksudnya lu tahu, gue kagak kayak oh iya ya. Now you know. No, gue cuma liat kayak wow keren juga ya udah gitu. Iya, makanya itu gue pengen banget ke sana. Ngiri. Di Teshima. Belum. Dulu waktu gue ke Habis Jepang. corona yuk. Nanti lah, kalau lu udah habis corona lu ke Jepang, Mau banget. jalan-jalan ke Teshima lagi. Harus lah. Mau. So, oke. By the way, lu kan udah merasakan tapi di OSI lu juga kerja kan? Gue sempat, tapi gue sempat kerja dan magang sih. Cuman mungkin kayak lebih part time gitu kali ya, bukan full time gitu. Oke, lu kan berarti udah kerja di 3 tempat yang berbeda nih, di Aussie, di Melbourne, di New York, sama di Indo. Menurut lu apa sih yang membuat 3 negara ini tuh kayak beda gitu? Kalau menurut gue, tapi gini ya, mungkin gue nggak bisa kayak fully, gue nggak tahu nih gue bener apa enggak kalau misalnya di Aussie ya, karena ya kita maksudnya juga tiap orang kan ada subjektif juga kan, nggak bisa yang fully objektif gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Soalnya jadi kalau di Aussie itu dulu gue sempat kerja gue sebenarnya sempat kayak magang di 2 tempat. Oh enggak, actually gue pernah magang di ini juga, di Hong Kong. Tapi 1 bulan. Wow. Itu waktu itu gue pergi sebulan pas waktu lagi winter holiday sama si Elisa. Jadi ada satu teman gue dari interior. Kita berdua kayak dapat internship di salah satu perusahaan Aussie, tapi dia cabangnya di Hong Kong. Ya udah kita akhirnya kita dapat dua-duanya bareng, akhirnya kita pergi ke sana. Nah, itu juga lumayan seru sih. Itu juga tahun ketiga gua kali kalau nggak salah. Apa tahun terakhir? Nah, terus nah itu bedanya itu adalah gua merasa di Melbourne itu sangat amat gimana ya, bukan chill sih, cuman orangnya tuh kayak tango gitu loh. Jam 6 pulang gitu, kayak tango gitu. Iya. Gue pikir tango apa? Oke. Maksudnya gitu tango sih? Pulangnya on time aja gitu. Iya, on time banget. Ya. Tapi gue nggak bilang mereka nggak ini ya, bukan males gitu. Karena ya mungkin ada sibuknya sih, jadi benar-benar fokus tuh kalau itu. Kalau gue mungkin kayak nggak bisa fokus banget, kayak dari jam 9 sampai jam 5 gue pasti ada kayak, aduh lapar ya, bolak-balik. Oke. Ya gitu, cuman udah kayak gitu. Terus apa ya? Kalau dulu sih sebenarnya waktu di Aussie itu gue nggak terlalu banyak yang gue kerja di company arsitektur, gue nggak terlalu banyak kerjain architecture stuff, soalnya gue kan masih magang dan gue masuknya cuma seminggu sekali. Sedangkan apa namanya? Waktu gue di New York itu gue setiap hari kan, yang kayak emang intens, gue emang kayak kerja beneran gitu. Nah jadi itu gue lebih berasa kayak, wah itu gila sih, gue rasanya, kan kita dihitung per hour juga kan. Jadi, dan gue merasa semua orang nih kayak nggak punya, kayak nggak pernah pulang gitu loh. Jadi kalau lo ada deadline, gue pernah ya, dalam 1 minggu, gue kerja itu 111 jam, Pak. Itu dihitung emang? Dihitung, karena kita dibayarnya per hour. Hah? Sumpah? Iya, makanya udah tajir banget itu 111 jam tuh gue langsung kayak wow ini. Wow. Langsung kayak asik sih. Iya, itu. Gila sih. Tapi itu kan Sabtu Minggu gue kerja ya. Itu Sabtu Minggu gue kerja, gue tiap hari pulang jam 5, badan gue rasanya mau patah, Pak. Gue pulang, aduh gue udah nggak bisa. Itu nggak sehat sih, maksudnya gue nggak menyarankan hidup yang begitu gitu. Cuman waktu itu gue kebetulan emang ada deadline. Dan untungnya ada teman gue yang nemenin juga di waktu orang Korea gitu, terus kayak kita sama-sama kayak ngerjain model yang sama. Terus ya udah kita tersiksa bareng. Tapi enaknya tuh ya mungkin karena anak muda semua, terus kayak sama-sama semua anak arsitek tuh kayak gitu sih, tapi kayak mereka tuh don't mind untuk tidur malam gitu. Jadi zombie gitu. Zombie. Tapi ada deadline, maksudnya occasionally lah, lu nggak kayak nggak selalu. Tapi sering.
Iya, tapi sering. Apalagi kalau misalnya orangnya kayak project leadernya atau orangnya tuh tahu kalau lu tuh work well under pressure, lu bakal ditaruh terus di project yang apa namanya, yang deadline gitu loh. Yang kayak kalau misal projectnya buat competition yang 2 minggu doang, lu bakal ditaruh di sana, terus lu tersiksa tuh selama 2 minggu. Cuman kalau orang yang kayak lebih dia dapat projectnya lebih chill gitu, lu pulang cepat, maksudnya cepat juga paling jam 7, jam 8 udah balik gitu. Gitu. Nah, kalau di Indo itu kerjanya lebih gini, kalau gue bandingin ya, tapi gue tahu ini kan mungkin karena beda-beda. Kan kalau di Amerika tuh gue kerja di big company ya, kayak itu sekitar 200 sampai 500 orang. 200 orang yang di New York. Terus di company gue sekarang ini company yang super kecil. Itu gue sekarang kerja di Atelier Riri namanya. Terus kita tuh setiap orang bisa pegang kayak tiga project gitulah, 3 project minimum gitu. Nah itu beda banget sama phase waktu gue di New York. Waktu di New York tuh gue benar-benar kerja di satu tim doang, gue nggak kerja di tim-tim lain. Tapi itu karena projectnya kayak gede gitu loh. Kayak misalnya dulu gue sempet kerjain project Google kan segede Gaban ya Pak, maksudnya gedungnya tuh gede banget. Jadi kayak ya nggak mungkin gue mau pegang 2 meledak Pak. Maksudnya bukan gue sendiri sih. Dan satu proyek itu dipegang waktu Google tuh 17 orang. Dan ini gue sendiri, jadi gue kaget. Gue kayak, aduh gimana nih, gue nggak bisa. Iya, soalnya kan, tapi kan di sini sekarang rumah ya, project-projectnya. Jadi mungkin lebih kayak, beda sih, kompleksitinya mungkin beda secara tipologi, secara kayak jenis project gitu. Tapi lu masih bisa handle lah ya, intinya kayak, walaupun lu pegang 3 project gitu. Iya, ya awal-awal gue keteteran Pak. Gue kayak... awal-awal gue keteteran karena kan gue belum tapi awal-awal gue nggak langsung pegang 3, jadi gue dicobain dulu nih 1 kayak yaudah nih test drive dulu deh gitu kan. Terus tapi ya awal-awal keteteran karena pertama gue nggak pernah kerjain gambar kerja yang kayak tau nggak sih yang kayak bikin semacam blueprint lah mungkin kalau kalian tahu gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh gue bingung banget, dan gue ini kan juga nyambung-nyambung sama arsitektur ya, jadi waktu awal-awal gue kayak masih adjustment gitu loh. Tapi gue merasa sih di Indo itu gue belajar banyak banget karena gue pegang banyak banget proyek, dan bukan banyak banget proyek sih, maksudnya bukan masalah banyaknya, tapi karena kayak gue disuruh pegang sendiri, jadi gue harus belajar sendiri, gue harus mau nggak mau gue harus tahu gitu loh. Kalau di sana kayak gue merasanya banyak banget yang maksudnya gue tanya ke semua orang. Di sini juga gue masih banyak tanya sama orang, cuman kalau di sini lu harus ngerti sendiri. Kalau misalnya di sana gue nggak ngerti, gue tanya orang terus gitu. Sebenarnya di sini gue juga sering tanya sih. Tapi gitulah. Oke. Wow. Gitu deh. Gila sih. Perjalanannya maksudnya banyak pengalaman juga lah kayak. Ya. Ya kayaknya gue rasa mungkin gara-gara itu juga kali ya gue bisa dapat yang di Amerika tuh, gue rasa sih. Karena kayak dia ngelihat gue udah kerja di company di Hong Kong mungkin ya, sama di Melbourne, iya gue rasa. Tapi ya kita bersyukur saja Pak. Aku off lah ya, maksudnya kayak diterima di sini di sana gitu. Iya. Ya gantian Tim, lo yang tanya Tim, kan gue udah tanya nih. Ya, ini kita pindah sedikit dari topik arsitek dan desain karena kayak lo overwhelmed. Harus ngebahas ini lagi mungkin ya juga kali ya kalau dibahas terus. Karena iya. Aku mau nanya nih, yang gue tahu kan Thea ini dia dietnya vegan ceritanya. Tidak. Oke, boleh gue dikoreksi, gue boleh. Enggak gue nggak diet. Nggak diet sih sebenarnya. Ya apa ya? Lifestyle. Oke lah, itu pilihan yang lebih bagus lah. Kenapa memilih lifestyle vegan? Kenapa milih lifestyle vegan ya? Tapi sebenarnya gue mau mungkin disclaimer dulu, gue sebenarnya bukan vegan yang paling vegan sih. Jadi mungkin gue nggak pantas kali ya mengklaim diri gue sebagai vegan. Cuman gue mostly plant based gitu loh. Jadi gue makan gue makan sayur-sayuran, biji-bijian, pokoknya dari tumbuh-tumbuhan. Gue nggak makan daging sama sekali. Gue nggak makan yang produk dari daging. Gue juga nggak beli barang-barang yang dari binatang gitu. Kalau kenapanya, mungkin kalau background story-nya secara singkat,
Ya kalian tahu intinya waktu dulu tuh ada salah satu teman kita kan yang kalian kenal juga. Nah, waktu dulu tuh gue suka di apa namanya? Suka kayak di guilt trip gitu loh. Pokoknya dia ngasih gue nih informasi banyak banget, udah kayak kalau keran tuh ya, kalau gue kayak ember dia siramin terus tuh kayak informasi ini tuh. Gue sampai kayak penuh gitu kan, gue penuh. Tapi dulu gue selalu pikir gue nggak mungkin lah jadi vegan gitu. Gue pikir kayak masa gue juga dulu cuma terima aja. Gue kayak merasa ya udah good to know gitu, kayak good to know juga. Dan gue ngerti juga ya kenapa kayak orang lain jadi vegan gitu. Dan maksudnya dengan informasi yang diberikan gue kayak oh ya oke gitu. Tapi gue pikir gue kayaknya nggak mungkin gitu, karena gue merasa pertama kalau misalnya gue berubah gara-gara orang, gue tuh nggak mungkin. Jadi dan gue merasa gue belum ada kayak urge untuk, gue nggak merasakan apa-apa terhadap binatang. Sejujurnya gue sayang binatang juga biasa aja gitu. Terus apa ya? Terus one day gue lagi makan nih di restoran Hong Kong. Gue lagi makan di restoran Hong Kong di Melbourne, namanya Rose Garden. Terus kayak sendirian nih ceritanya kan. Terus gue lagi duduk nih, gue ngeliatin tuh di belakang tuh ada kayak apa sih, bebek-bebek digantungin, tau gak sih lo? Iya. Terus gue kayak gue mikir kan ini binatang dari mana ya, kayak maksudnya mereka, gue jadi kepikiran tentang apa sih, gimana caranya makanan-makanannya diproses, kayak gimana dia dari kayak farm dibawa sampai jadi sekarang gitu loh. Terus gue kayak tiba-tiba nggak tahu, benar-benar tiba-tiba banget gue tiba-tiba jadi kayak kasihan sama, kayak gue ngebayangin kalau misalnya gue makan ini dia dipisahin sama kayak induknya kayak gitu-gitu loh, kayak nggak tahu, random banget. Gue aja bingung kenapa gue bisa pikirin kayak gitu kan. Mungkin karena didoktrin, mungkin karena gue tiba-tiba jadi berasa sedikit gitu kan. Tapi yang jelas gue merasa perasaan itu tuh kayak ada gitu loh, gitu ya. Nah terus udah, tapi gue gue lewat gitu kan. Terus kebetulan malam itu gini, jadi gue ada 2 event nih malam itu. Malam itu gue ada event, yang satu gue ada ulang tahun teman gue, satunya lagi gue diajak makan kebab. Nah lu itu tahu kita kan suka ini ya, kebab apa namanya, fish gitu kan dulu. Nah terus dulu, nah akhirnya gue pergi ke ulang tahun temen gue ini. Itu kan gue pergi ke, dia orang Cina gitu. Terus gue datang ke rumah dia, terus dia bilang gue ini nih gue vegan gitu kan, gue mau coba vegan gara-gara dia nonton Okja, dia bilang. Terus gue kayak kenapa emang gitu kan. Terus gue belum nonton waktu itu film Okja tuh, lumayan kayak ya kayak tentang binatang yang the farm industry gitu lah, cuman kayak dibawa dalam sudut apa ya, kayak agak berbeda gitu lah. Nah terus anyway udah, kira kita makan di satu restoran vegan ini. Terus gitu pokoknya intinya gue ngobrol-ngobrol sama beberapa orang di situ, dan emang ada beberapa orang emang vegan dan vegetarian juga. Terus gak tau waktu gue ngobrol-ngobrol ini gue jadi merasa apa gue coba aja ya gitu. Ya udah akhirnya malam itu gue memutuskan untuk coba, dengan tahu bahwa malam itu gue akan makan kebab. Jadi malam itu gue pergi makan ke tempat kebab. Terus kayak mereka tanya, lu mau pesan apa teh? Terus gue kayak gue mau coba jadi vegan. Terus mereka langsung kayak what? Janganlah. Sumpah digituin gue kan, kayak janganlah gitu. Tapi lama-lama tuh gue merasa kayak ini tuh nggak tahu gitu. Ya udah akhirnya gue jalan aja. Jadi mindset gue pertama sih gue benar-benar kayak coba aja, benar-benar kayak coba aja. Ntar kalau gue nggak bisa ya udah kayak balik lagi gitu. Cuman lama-lama setelah gue makin mencari tahu, gue semakin merasa baik aja gitu sih benefitnya. Maksudnya mungkin sebenarnya gue bukan secara kesehatan ya, soalnya gue jujur aja gue ngelakuin ini karena kayak gue pengen sehat, gue pengen apa sih, kayak misalnya lu nonton Game Changer gitu kan, orang-orang atletis gitu pada plant based, itu gue nggak sama sekali. Bahkan gue nggak suka sayur, gue nggak suka salad by the way. Jadi buat orang-orang yang pikir gue makan tuh cuman sayur, selada atau apa kayak gitu tuh enggak sama sekali. Gue tuh nggak suka salad. Jadi apa namanya, ya udah, jadi gue sebenarnya lebih ngelakuin ini sebenarnya awalnya gara-gara kayak merasa kasihan sama binatang yang pokoknya di farm industry. Tapi lama-lama kayak gue melihat oh iya ada dampak positif juga ke lingkungan, ke mungkin kayak buat diri gue sendiri. Kayak misalnya nih ya, gue tuh kalau belanja sekarang itu tuh gue jadi kepikiran kayak tentang ini tuh ada apa sih di barang ini loh. Misalnya gue beli sabun ya, atau misalnya gue beli snack apalah, gue jadi pengen tahu ini tuh sebenarnya ingredients-nya apa sih. Itu tuh sesuatu yang gue nggak pernah pikirin gitu loh. Gue beliin, ambil aja langsung dari shelf ini kan, Woolies atau dari Carrefour atau dari mana gitu.
Tapi karena gue jadi vegan, gue jadi kayak lebih raise awareness gue terhadap produk-produk yang gue konsumsi gitu. Itu sih, itu mungkin yang gue suka gitu dari jadi vegan juga. Jadi gue lebih kayak lebih tahu ini dari mana asalnya. Jadi kan maksudnya mungkin gue rasa itu jadi kayak semacam conscious living gitu loh. Lu pengen lu sadar sama apa yang lu beli, jadi lu bertanggung jawab juga gitu. Maksudnya lu nggak mau kan beli dari, kalau misalnya dia, kalau gue sih maksudnya sekarang misalnya gue nggak berusaha untuk nggak beli yang kalau misalnya dia taste on animals, kalau dia kayak apa misalnya, atau misalnya nggak berhubungan sama vegan, misalnya dia fair trade atau enggak, tapi mungkin gue nggak, kadang-kadang gue nggak selalu mikirin itu sih, cuman ya semacam itu sih, itu kayak secara general sih karena kayak gitu. Tapi kayak oke, lu pertama mungkin bilang nggak, lu vegan pertama pure karena lu kayak oke, lu tau lah historinya kayak gimana gitu. Tapi setelah lu lu udah berapa tahun sih berarti ya? Ini tahun ke-3 gue. Tahun ketiga. Ya, Tapi lu kayak gue penasaran, lu merasa nggak sih kayak health benefitnya tuh ada gitu loh? Bedaan. Merasa nggak sih di lo? Iya. Gue merasanya sih ini yang paling berasa ya. Gue merasanya gue pencernaannya super cepet. Gue udah kayak burung. Super banget. Fiber, iya. Iya, cuman nah tapi kalau soal kayak aktif, kayak energi gitu gue nggak gitu, gue nggak gitu tahu karena gue dari dulu tuh aktif banget orangnya. Kayak gue terlalu aktif, gue bingung ini gimana sih ini energi gue dari mana. Tapi ya gitu sih, kayak mungkin gini, gue kalau kenyang gue udah nggak begah lagi. Jadi lo tau gak kalau makan daging tuh gue dulu berasa kayak cepet begah gitu loh. Iya, benar. Kalau ini gue lebih merasa kayak fresh aja gitu, kayak lebih enak lah, lebih. Dan gue lebih merasa nggak berdosa aja kalau makan yang agak kayak kalori gitu loh. Oh. Gitu ya gitu deh. Terus kayak ya, sekarang mau nanya dulu. Gue mau nanya. Sekarang kalau lu misalnya pergi kantor atau makan tiap hari, atau lu makan sama keluarga, itu gimana? Kayak kan keluarga lu kan tahu lu vegan, makan sama gitu, gimana tuh ini? Ini tuh dulu waktu gue awal-awal jadi vegan, ini gue struggling banget. Apalagi waktu pertama kali kan gue ya gitu, pertama makan sama temen. Gue tuh sebenarnya dulu pertama kali jadi vegan, gue bukan bingungin gimana cara gue jadi vegan, karena gue tahu kalau gue jadi vegan kan ya gampangnya adalah kayak gue tinggal pilih kayak makanan yang gue mau kan. Susahnya adalah kalau misalnya gue pergi sama temen, gue harus pilih gimana caranya. Gue mesti ngomong pertama, apalagi awal-awal kan, orang belum tahu lo vegan, harus kasih tahu dulu lo vegan, terus nanti ditanya lo kenapa vegan, lo ini panjang deh ceritanya. Nah jadi gue biasanya kayak selalu kalau makan sama temen sekarang sih karena udah pada tahu, jadi biasanya sih palingan sebenarnya sekarang ini banyak banget restoran yang udah ada vegan options. Jadi gue nggak struggling sama sekali sih. Maksudnya gue selalu menemukan aja kayak makanan yang bisa gue makan. Tapi mungkin kalau untuk sharing table ya, kayak sharing makanan gitu, palingan gue makan yang sayur aja gitu, atau enggak ya gue pesen yang semua orang bisa makan tapi ya gue juga bisa makan. Kan maksudnya semua orang makan sayur, ya paling kayak gitu. Ya mungkin kecuali kalau misalnya gue mereka pada mau makan kintan gitu ya, gue nggak ikut. Masa gue mau makan kintan, kan makan apanya? Bisa jamur, sih makan jamur kali ya. Jamurnya ya. Ya bisa sih, cuman mungkin kalau tempat-tempat kayak gitu gue rada kayak menghindari, karena gue males aja. Gue pengen makan yang gue bisa cari pilihan lumayan banyak juga gitu loh. Chinese food kan lumayan banyak opsi. Iya. Atau kalau sama bonyok, nah bonyok ini dulu wah gila, itu susah banget sih untuk mereka tuh kayak adjust gitu, karena mereka merasanya kayak mereka tuh merasa gue tuh kayak freak gitu loh, kayak lo ngapain sih kayak gini gitu loh, kayak buat apa gitu loh. Dia merasanya kan karena ini udah menjadi semacam culture yang kita udah dari dulu diajarin untuk makan daging gitu kan. Iya, tapi gue ya udah, tapi lama-lama ya awal-awal sih stres banget, gue mesti ngomong terus kayak berantem mulu gitu. Cuman lama-lama gue semakin gue menerima diri gue sendiri dan kayak mendalami vegan, cara hidup vegan gitu, gue lebih kayak nyaman untuk ceritainnya, untuk kayak berbagi kenapa gue kayak gini gitu. Jadi
Iya sih, akhirnya sekarang sih mereka ngerti juga. Jadi kalau kita makan, ya mereka akan pilih restoran ya, at least nggak akan kayak pasti ada yang kayak yang gue bisa makan gitu sih. Dan mereka juga sebenarnya nggak pemakan daging banget gitu sebenarnya ya. Cuman ya mungkin kadang-kadang kalau mereka makan daging, ya mereka susahnya tuh karena jadi nggak ada orang yang abisin makanannya lagi. Kan dulu kan gue sama adek gue ya. Adek gue sekarang vegan juga by the way. Jadi gue sama adek gue berdua. Enaknya itu sih. Nah itu benar-benar lu butuh satu orang at least yang kayak vegan juga gitu loh untuk menemani journey lu. Kalau Apalagi enggak, ada yang sendiri. bener banget. Enak Jadi ya. kalau jadi at least kalau gue pergi makan, gue akan ada teman buat sharing makan kan. Kalau enggak kasihan banget gak sih gue kayak, iya gue makan Iya, sendiri iya, aja. Kalau nggak makan. Ya, tapi ya intinya that's great sih. Kalau misalnya lu kayak memang comfortable buat vegan sih ya, maksudnya ya kita Jalanin aja ya. sih, ya jalanin aja. Malu maksud gua kayak lu nggak Maksudnya, keberatan jalanin ya. Iya. gitu. Iya. asal lu juga nggak terpaksa gitu. Iya. Dulu tuh awal-awal gue stres banget. Nah itu the moment gue stres itu gue tahu nih ini. Dulu tuh gue stres awal-awal karena gue terlalu kayak menganggap stres tentang vegan ini. Kayak gue ngerasa, aduh, gue harus kayak gini. Ini gue makan ini nggak ya? Gue makan ini nggak sih? Kayak terlalu mikirin banget. Tapi sekarang tuh gue lebih kayak, ya udah jalanin aja. Gue akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya kayak nggak sengaja atau apa, kayak ya udah gitu kan. Mau diapain lagi? Masa gue mau keluarin lagi kan? Nggak mungkin gitu. Ya dan kayak pasti adalah salah-salah, misalnya kayak orang gue pesan makanan di restoran aja kadang-kadang suka kayak ada yang dagingnya, misalnya orangnya nggak lupa atau apa kan, kadang-kadang gue juga nggak enak gitu, untuk gue nggak pengen kayak orang tuh buang makanan demi kayak, maksudnya karena gue udah vegan, misalnya kalau misalnya gue vegan tapi gue buang-buang makanan kan percuma juga ya. Yep. Iya, jadi ya banyak ininya sih, kalau gue banyak faktornya. Ya semakin lo jalanin pastilah ya, kayak di tengah-tengah jalan kan ada banyak orang yang ngejudge kenapa sih vegan gini-gini. Tapi secara nggak sadar kan itu juga membuat lo bahwa kayak oh ya udah, namanya orang tuh pasti dijudge ya nggak sih? Apa? Pasti Dijudge? Oh. Iya, ya pasti dijudge kan, mau apa lo kayak dijudge anyways gitu nggak sih? Apalagi maksudnya kayak lo maksudnya lo juga makin kebal gitu loh. Iya. Kalau gue merasanya malah makin sekarang orang makin terbuka sih. Bukan kebalikannya. Gue malah merasa bukan dijudge, mungkin gue rasa gue nggak tahu lah orang ngejudge atau nggak ngejudge. Tapi yang gue tahu banyak orang yang penasaran gitu, kayak kenapa sih lu vegan? Kenapa orang kayak mereka pasti pertanyaan yang selalu muncul nih. Kenapa lu vegan? Lu makan apaan kalau lu vegan? Terus lu mau vegan berapa lama? Lu kalau ngedate sama yang nggak vegan mau atau enggak? Gitu nggak sih? Itu selalu tuh keluar mulu pertanyaan. Iya. Ya termasuk kita sih, kita kayak wow. Iya, cuman lama-lama orang jadi makin terbuka, apalagi kayak sekarang ya, menurut gue sih, apalagi di Indo, sebenarnya di Indo, di luar gitu kan banyak banget kayak orang yang lebih sadar akan kayak apa ya, lifestyle yang kayak green lifestyle, kayak gitu-gitu lah, yang kayak healthy lifestyle gitu, orang udah semakin banyak yang adopt. Jadi banyak banget juga restoran-restoran yang kebuka yang emang khusus untuk vegan, yang ada vegan optionsnya. Jadi itu membantu banget sih untuk kayak orang lebih open minded gitu sekarang. Oh, oke. Ingat. Gila. Begitu. Gila. Tapi Indo lumayan populer juga untuk vegan berarti. Kenapa? Di Indo berarti lumayan populer dong sekarang untuk kalangan vegan sebenarnya. Dari teman-teman kantor lu deh misalnya ada nggak? Enggak sih. Iya, di kantor gue sih cuman gue doang. Paling cuman gue makin banyak ngelihat teman-teman gue yang kayak apa, gue kayaknya mau coba vegan, gue kayaknya mau coba vegan deh, gue mau coba plant based deh, atau kayak iya, makin banyak kayak orang yang gue temuin gitu loh. Dulu mungkin gue cuman tahu Jason sama kayak ada satu orang lagi gitu, tapi udah kayak maksudnya mungkin ada beberapa, cuman sekarang semakin banyak yang pengen coba, yang kayak nggak terlalu takut lagi gitu loh. Kalau dulu tuh orang mikir kan kayak, aduh gue makan apaan nanti gitu, bingung kan. Tuh. Sebenarnya tapi seru tau. Gue soalnya sebenarnya ini salah satu hal yang gue suka juga ya, jadi vegan itu. Gue tuh dulu malas banget masak. Gue malas belanja, gue malas masak, gue malas prepare.
Tapi gara-gara jadi vegan, gue jadi excited untuk kayak pengen gila-gila gue pengen mengeksplor makanan ini gitu. Jadi kayak memveganize sesuatu makanan gitu. Mungkin ini banyak pandangan orang yang kayak ih apaan sih ngapain sih veganize gitu kan. Cuman buat gue sih itu seru banget sih karena kayak gue nggak pernah tahu kayak ini bisa kayak gini. Kayak misalnya sekarang ini kemarin gue baru bikin burger vegan kan. Tapi itu karena kayak patty itu dari mushroom gitu. Terus kejunya tuh orang bikin ada satu company ini dia bikin dari cashew. Terus intinya gue bikin dari itu kayak gila rasanya nggak ada beda. Maksudnya kayak ya mungkin ada beda dikit ya kalau dari segi tekstur cuman menurut gue rasanya lumayan banget gitu untuk dimakan sebagai pengganti daging gitu loh. Oke. Itu gue jadi kayak seru, gue jadi excited untuk masak. Jadi ibu banget sekarang. Jadi lu kalau kantor bawa makanan tiap hari apa enggak sebenarnya? Iya, gue bawa makanan tiap hari sih ke kantor. Tapi itu bukan karena gue vegan sih, lebih karena gue malas untuk mikirin gue mau makan apa. Yes. Iya sih, benar sih. Ya. Apalagi kan opsinya, ya kalau gue bilang option banyak sebenarnya. Apalagi kalau kalian tahu ya, sebenarnya bukan kalian tahu, kalian pasti tahu. Cuman pas gini, orang tuh punya presumption bahwa makanan di Indonesia itu dikit yang vegan. Sebenarnya enggak, banyak banget, guys. Kayak misalnya jengkol, pete, terus kayak terong balado, terus makanan-makanan Sunda itu banyak banget kayak nasi uduk, terus apalagi tuh gado-gado ya, mungkin gado-gado, karedok, ketoprak itu banyak banget, benar-benar banyak banget deh. Kayak gudeg pun lu bisa kan, cuman lu nggak makan sih yang kerenyel apa sih tuh, gue lupa namanya apa. Apa sih tuh? Gudeg. Yang tau gak sih yang pinggirnya itu loh yang kayak kenyal-kenyal itu gue lupa namanya apa. Ya semacam itu deh. Rambak. Lupa namanya. Rambak ya? Bukan ya? Lupa, pokoknya itu deh. Itu dari tapi ya nangka gitu itu juga salah satu apa sih? Sayur nangka kan kayak di Padang-Padang itu salah satu menu Padang gue sih. Banyak sih, banyak banget sebenarnya. Cuman lu emang kalau lu jadi vegan ya lu jadi nggak pilih daging. Intinya itu aja, misalnya lu nggak pilih daging dan kayak semuanya yang berhubungan dengan yang ada dagingnya gitu. Kalau misalnya nih, kalau kita makan bertiga, terus gue makan daging di depan lu gimana? Apakah lu offended ataukah emang? Ini ya, bentar ya, sebelum ini terjadi, itu sebenarnya udah terjadi duluan di pas gue ketemu sama Tea. Oh, tapi kan gue belum pernah. Maksudnya pas gue terakhir ketemu Tea tuh masih belum. Iya. Jadi kayak, pas itu. soalnya nih ke depannya kalau makan bareng misalnya nih, gimana Teh? Apakah lu akan offended atau gimana gitu? Sebenarnya ya. Tuh waktu itu gue ketemu lu kapan Ti? Waktu itu kita jadi ceritanya tuh kita di Sydney. Dan kayak udah lama nggak ketemu. Gue waktu itu masih intern. Lo sama keluarga ceritanya 2018. Oh iya. Sorry 2017. Iya itu waktu gue graduation lagi liburan tuh Ti. Nah itu dia. Ya itu gue udah pengen. Teh makan siang yuk. Gue bilang yuk makan siang. Gue ajakin ke Betty's Burger anjir. Terus kayak si Teh bilang gue masih kenyang, dan gue kayak makan. Terus si Teh bilang Ti gue vegan. Terus kayak gue shock. Gue kayak shock banget sumpah. Gue makan burger tuh kayak Tapi kan itu yang nggak enak ke lu ya, bukan gue. Enggak maksudnya ya gimana ya, lu nggak enak karena lu merasa kayak lu takut gue gue takut gue offended gitu ya. Iya sebenarnya itu. Enggak sih, maksudnya kayaknya kalau gue offended ya gue bisa stres deh. Maksudnya lu bayangin aja gue tiap hari ngeliatin nyokap gue, bokap gue, terus kayak misalnya teman-teman di kantor gue, masa gue mau offended setiap kali, capek dong. Maksudnya gue juga merasa sebenarnya kalau buat gue sih, gue merasa vegan itu ya pilihan gitu loh. Lu nggak mesti jadi vegan untuk kayak peduli sama bumi, untuk lu kayak peduli sama binatang gitu. Kayak itu nggak, menurut gue sih nggak itu bukan itu satu-satunya cara. Cuman ya kalau buat gue itu cara tergampang buat gue gitu loh. Jadi ya udah itu yang gue lakukan gitu. Tapi kalau lu nggak banyak, maksudnya gue merasa kayak emang orang tuh punya prioritas masing-masing gitu loh di hidupnya. Dan ya udah, gue nggak bisa maksain kehendak juga. Gue cuma bisa kasih informasi yang gue mengerti
dan ya udah terserah gitu kan, terserah orang, hidup itu adalah pilihan. Iya ya. Terserah orang nyernanya mau gimana gitu kan. Mau mencernanya gimana gitu. Iya. Mm-mm. Oke, satu pertanyaan terakhir nih tentang vegan nih. Apa tuh? Sebenarnya vegan itu, ini menurut gua ya, sekali lagi ini kayak lumayan subjektif sih. Menurut gua bisa melihat sisi vegan tuh ya memang baik gitu loh. Cuma gua kalau melihat nggak tahu ya, kalau di sini gua jarang sih lihat orang vegan. Tapi kan kalau di Aussie kan banyak. Mm-mm. Which is dulu pas gua ambil masters juga, itu saat housemate gua tuh ada yang vegan juga. Mm-mm. Ada yang vegan gitu, tapi kayak apa ya, biayanya tuh gua Aha. kaget loh, lebih mahal loh daripada orang yang makan daging biasa. Itu benar gak sih? Itu tergantung sih. Maksudnya lu jadi apa sih, pemakan daging pun kan lu bisa mahal sebenarnya kan. Itu Iya, benar-benar iya, tergantung. Menurut gua tergantung sama ya lu makan di mana. Maksudnya gini, kalau ada tempat makan vegan yang murah banget, maksudnya bahkan hampir ke gratis gitu loh. Di Melbourne tuh ya ada satu tempat, aduh gue lupa namanya apa, cuman kayak basically itu community restaurant gitu. Jadi lu dateng, yang nge-serve pun tuh kayak volunteer gitu. Oh, Lu makan tuh kayak lentil-lentilan gitu loh. Itu Iya. murah kayak gitu-gituan. Tapi kalau lu makan tiap hari kayak di misalnya, lu di mana ya? Misalnya nih contoh aja ya, ada apa-apa. smoothie kayak banana smoothie sama vegan smoothie, gua nggak tahu isinya apa. Yang banana smoothie itu $5, yang vegan smoothie itu $10. Sudah kayak Nggak tahu gue. Itu di mana tuh, beda. Bus? Ya bawa brand. Enggak. Itu gua di Sydney tuh di Bondi Beach kalau nggak salah. Ya gue nggak tahu, itu kan tergantung ingredients-nya ya. Mungkin dia pakai macam-macam gitu kan. Organik atau apa kita nggak tahu. Iya. Iya. Cuman kalau buat gue sih, menurut gue sih tergantung sih. Maksudnya gini, kalau misalnya gue di Indo nih ya, gue makan, misalnya gue tiap hari gue makan nasi uduk, ya murah dong. Maksudnya kalau misalnya gue makan nasi uduk kayak di pinggir jalan, murah. Kalau gue makan nasi uduk di restoran mahal, mahal. Itu Iya sama sih. juga kalau gue makannya, misalnya gue makan tiap hari, soalnya ini nyebut merek ya, cuman misalnya gue makan tiap hari Burgerins, ya gue miskin pak, gitu. Maksudnya kalau ya dibanding sama ya misalnya makan apa ya, misalnya Yoshinoya gitu dibandingin gitu, ya beda kan. Maksudnya lu harus cari yang seimbang gitu. Ada sih, maksudnya pasti ada perbandingan harga buat setiap. Gantung budget lah. Tergantung budget. Jadi lu ya bener-bener tergantung sih. Lu nggak selalu kayak yang vegan pasti mahal, yang makan daging pasti lebih murah gitu. Jadi tergantung lu pilih-pilih makanannya juga. Tergantung lu hedon atau enggak. Benar. Gitu. Waduh, gila sih hari ini banyak banget obrolan kita sih, berbobot banget sih hari ini. Gila. Iya. Waduh. Lumayan hampir sejam kalian ya. Ya hampir Iya. sejam nih. Coba Cepet ya. ya. Nggak kerasa loh. Iya. Gue kayak, wow, Seru banget udah sih sejam kayak loh. wow. Ya. Iya. Oke, thank you banget Teh udah mau Sama-sama. datang di podcast kita. Udah hadir. Thank you udah diundang ke Abon. Iya. Semoga orang-orang bisa kebuka lagi pikirannya soal vegan ya, gitu loh. Maksudnya Semoga. kita bisa kasih insight buat orang-orang yang pengen coba vegan, kendalanya apa, bla bla, kayak gitu. Jadi Iya. orang kayak Yay. Benar sih. Oke. Oke, thank you. Once again thank you Thea udah datang di podcast kita. Jangan lupa subscribe, like dan follow. Follow kita juga di Instagram. Instagramnya Di Thea. like. Yeay. Instagram Thea juga jangan lupa di follow. So we'll see you guys on our next episode of Bye. 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 Thank you guys. Udah gitu aja.